Acara ini didukung oleh Puasa itu mengandung banyak hikmah. Salah satunya latihan menahan amarah. Tapi lebih dari itu, puasa itu dalam rangka meningkatkan dan membentuk karakter seseorang. Misalnya ya empati, kemudian bisa tahan uji, sabar, berpikir jernih, konsentrasi, endurance dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi jangan berhenti pada sekedar menahan amarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam Al-Quran perintah puasa itu secara tekstual ya, ujungnya disebutkan la'allakum tattaqun, agar engkau itu bertakwa, meningkatkan ketakwaanmu. Istilah takwa ini kan jadi umum sekali. Kalau kita urai, kita elaborasi, maka kita akan menemukan berbagai hikmah yang tersembunyi, terkandung dalam puasa itu. Misalnya, pertama yang paling kita rasakan adalah kita bisa bagaimana mengendalikan nafsu yang selalu berorientasi pada kenikmatan fisikal, yaitu makan dan minum. Itu kita kendalikan. Keterampilan, kekuatan, latihan, pengendalian terhadap dorongan nafsu seperti ini penting dalam hidup. Sebab kita melihat ya, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya itu ujung-ujungnya seringkali martabatnya jatuh atau hidupnya tidak terjaga karena nafsu bisa nabrak apa saja, ditabrak-tabrak. Nah, puasa itu latihan mengendalikan nafsu. Satu. Yang kedua, kita mengendalikan omongan itu hati-hati. Jadi kita punya daya empati, punya kepekaan bagaimana agar lisan kita itu jangan menyakiti orang. Kalau ini bisa terbentuk pada diri kita, karakter kita, ini akan bagus dan dampaknya akan dirasakan juga di luar bulan puasa. Kita tidak mudah menyakiti orang, omongan kita. Yang berikutnya lagi ketika puasa ya, merubah pola hidup, ritme hidup, pattern of life itu dirubah. Selama ini kan di luar bulan puasa terbentuk ya, bangun tidur, kemudian sarapan. Kalau siang itu agendanya udah pasti tuh makan siang. Dan terus ada agenda lain. Nah, ketika puasa dibalik semua ini. Kalau komputer mungkin di reset ya, dirubah itu, diremajakan. Sehingga dengan puasa itu kita lakukan rejuvenasi, peremajaan. Dan juga melatih daya adaptasi terhadap suasana baru. Dirubah terus. Jangan sampai kemudian kita itu terpenjara oleh habit. Hal yang rutin, fisikal, emosional kita terpenjara. Dengan puasa kita dibebaskan oleh rutinitas seperti itu. Hal lain lagi yang kita rasakan ya, ketika puasa itu kita merasakan kedekatan dengan Tuhan, dengan Allah. Kita bisa saja makan orang lain tidak melihat. Diam-diam bisa saja, banyak tempat di rumah atau di restoran yang buka juga ada. Tapi kita tidak melakukan karena merasa satu, kita setia dengan diri sendiri. Kedua, Allah akan melihat. Jadi ketika puasa kita merasakan kedekatan dengan Allah dan itu berdampak pada diri kita untuk lebih punya komitmen pada niat kita dan kepada hal-hal yang baik. Misalnya juga ketika puasa ya, kita tidak sholat, bisa saja. Tapi karena rasa dekat dengan Allah itu, kemudian kita jaga ibadah kita, perilaku kita jaga. Banyak
aspek-aspek lain lagi secara psikologis bahwa puasa itu ikut membentuk karakter. Dalam bahasa agak teknis, emotional intelligence ya, kepekaan intelijensi sosial, emosional itu meningkat lewat puasa. Karena orang yang puasa itu dilatih untuk menahan, self denial, menolak, mengatakan tidak pada sesuatu yang kita ingini, tapi kita katakan tidak, self denial. Orang yang membiasakan puasa dengan sungguh-sungguh mestinya terjaga. Kecuali orang puasa itu sekedar tidak makan, tidak minum, yang didapat kata Nabi hanya lapar dan hausnya saja. Sehingga walaupun dia puasa, tapi setelah puasa ulangi lagi. Tapi puasa yang lebih serius itu kan membentuk karakter. Bagaimana puasa membentuk karakter seseorang. Jangan puasa itu sekedar ritual seremonial dan itu akan dapat. Ya ada hikmahnya dari segi medis, tapi secara psikologis kualitas ketakwaan itu kurang didapatkan kalau hanya semata exercise, tidak makan, tidak minum. Ada pertanyaan netizen ya, bahwa sering dikatakan puasa itu bisa menahan, mengurangi amarah. Nah, apakah ini karena puasa sehingga kemudian dia tidak marah, atau dia tidak marah karena puasa? Nah, jawabannya ini ya bisa dua-duanya. Orang yang sudah terbentuk karakternya, sebagaimana saya katakan tadi, maka terlepas puasa atau tidak, dia akan bisa nahan amarah. Orang yang beragama dengan sungguh-sungguh, belajar sholat, membiasakan puasa dengan sungguh-sungguh, maka karakternya akan terbentuk. Jadi bagaimana puasa itu dijalani, dihayati sehingga membentuk karakter seseorang. Setelah itu, setelah puasa pribadinya itu tumbuh. Ada juga orang yang tidak marah karena waktu puasa. Jadi mumpung puasa, bukan mumpung puasa, selagi puasa dia nahan marah. Tapi orang seperti ini belum terbentuk karakternya. Sebab nanti setelah tidak puasa dia akan marah-marah lagi. Ini kan analog dengan begini. Orang ketika di masjid tidak korupsi gitu. Tapi keluar dari masjid ya korupsi jalan terus. Padahal perintah agama, siapa yang menjalankan sholat dengan sungguh-sungguh akan menjauhkan dirinya dari perbuatan fahsya wal mungkar. Salah satu contoh mungkar itu korupsi. Jadi puasa dan sholat sekedar seremoni untuk menggugurkan kewajiban, bukan. Tapi la'allakum tattaqun, agar dirimu itu terbentuk, dirimu itu naik, kualitas dirimu itu naik, la'allakum tattaqun. Lebih repot lagi kalau puasa itu untuk seakan-akan menebus dosa. Nanti di luar Ramadan berbuat dosa lagi, nanti diputihkan lagi waktu Ramadan. Karena Ramadan itu kan menebus dosa. Kemudian kalau Idul Fitri kembali fitri. Logika seperti itu hemat saya itu dangkal tuh, merendahkan tujuan kualitas hikmah dari puasa. Pemirsa, demikianlah sekedar ulasan kita tentang puasa membentuk karakter, dan sekarang kita break sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita tentang puasa. Di Indonesia yang paling heboh tentu saja ketika datang bulan Ramadan. Dan sebagian orang bulan Ramadan ini banyak hal, tidak hanya puasanya saja. Tapi ketika Ramadan tiba itu kehidupan keluarga itu berubah. Kebersamaan terasa semakin meningkat. Makan bareng, tidur bareng, malam-malam bangun, ini kan unik. Dan berikutnya juga sering kita ngadakan buka bersama. Buka bersama ini positif untuk family gathering ya. Hanya saja ada beberapa orang yang karena terlalu sering menghadiri undangan buka bersama, dia kemudian hampir ya sedikit
kumpul buka dengan keluarganya. Hendaknya dibagi-bagilah, jangan habis untuk buka bersama orang lain, tapi sempatkanlah buka bersama keluarga. Karena kebersamaan ini sangat besar. Misalnya suami, istri, kemudian yang menyiapkan juga happy. Ketika puasa, adakanlah misalnya sekali-kali duduk bersama kita untuk tadabbur atau diskusi, dialog. Jadi bulan puasa gunakanlah yang namanya gathering itu jangan hanya makan bareng, tapi juga bersama untuk dialog, bagaimana berbagi cerita, saling memperingatkan yang lain, memperkaya pengalaman hidup terhadap yang lain, ini penting. Nah berikutnya dalam masyarakat, puasa ini sekarang yang juga semakin populer, tidak hanya Ramadan tapi Senin Kemis. Saya agak kaget juga ketika misalnya saya sering main golf itu, beberapa teman bilang, oke, kita main ya di weekend aja, sebab kalau weekend udah penuh, tapi weekday saja, jangan weekend, tapi jangan Senin atau Kamis gitu. Jadi kawan-kawan itu ada yang senang main golf, tapi jangan Senin atau Kamis, karena dua itu mereka puasa. Saya amati ibu-ibu, istri-istri juga seperti itu. Mereka sering mengadakan arisan. Pertanyaannya kemudian, hari apa? Arisan ya, tapi jangan Senin atau Kamis. Gitu. Jadi ini kan sudah semakin terbiasa. Saya dengar beberapa pejabat di kantor juga itu udah mulai biasa Senin atau Kamis. Nah, mengapa mereka melakukan? Satu, karena motif agama. Ini kan bagus ya, bahwa puasa itu ibadah yang baik, yang bagus. Kedua, dia merasakan hikmahnya. Dengan puasa itu dia lebih sehat. Dia punya dokter, konsul ke dokter, dan dokter kadang heran, kok ternyata bagus. Ketika ditanya apakah ini dampak dari puasa ya gitu. Dokter kemudian mungkin sekali, dipelajari terus. Nah rupanya puasa Senin Kemis itu secara medis juga menyehatkan. Tema ini banyak referensi kedokteran, analisis medis banyak sekali bahwa puasa itu menyehatkan. Nah yang berikutnya lagi, karena sudah terbiasa sehingga ketika rapat-rapat dia merasa lebih efektif. Ketika siang hari dia tidak dikejar-kejar acara lunch, dia bisa di kantor, dia baca buku atau baca Al-Quran. Jadi nampaknya dengan puasa ini ada turunannya. Di samping turunannya secara medis sehat, secara sosial juga berubah, dan secara intelektual dia merasakan ketika puasa itu otaknya lebih tajam, lebih sharp. Nah yang begini-begini ini kan bagus sekali, dan sekarang bahkan ada berapa terapi dari dokter, resep dari dokter bahwa ada beberapa penyakit tertentu yang obatnya dianjurkan puasa. Kalau tidak puasa layaknya agama Islam, Senin Kemis puasa, tapi kamu berpuasa, makannya diatur. Ada berapa jenis puasa yang bukan agama, tapi tidak ubahnya itu adalah berpuasa. Jadi puasa ini ternyata juga mendapatkan pembenaran secara empiris medis dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu jangan pernah berhenti, pertama untuk menjaga merawat ibadah puasa, kedua carilah pengalaman, pengetahuan dan berbagai ulasan ahli tentang puasa sehingga Anda menjalankan puasa akan lebih mantap, lebih tenang, lebih yakin hikmah dari puasa itu. Baiklah pemirsa, kita break dulu, tapi lihatlah tayangan berikut ini. Bagi umat Muslim, bulan Ramadan menjadi bulan istimewa yang penuh berkah dan ampunan. Keutamaan ibadah saat bulan Ramadan adalah dilipat gandakannya pahala yang didapat. Salah satu amalan dalam bulan Ramadan ialah berpuasa. Dan wajib hukumnya bagi umat Muslim di bulan puasa menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari.
Namun lebih dari itu, puasa mengajarkan cara memaknai ibadah sebagai bentuk ketaatan dan pengendalian diri. Puasa mengajarkan kesabaran. Ketika rasa lapar datang, kita belajar menguatkan hati. Ketika emosi muncul, kita belajar menahan diri. Dan inilah makna ibadah yang sesungguhnya, yaitu melatih jiwa agar lebih tenang dan terkendali. Di bulan ini, ibadah juga dimaknai sebagai sarana mendekatkan diri dengan Allah. Salat tarawih, tadarus Al-Quran, dan berdoa di sepertiga malam. Makna ibadah di bulan puasa bukan hanya tentang menahan diri, tetapi juga tentang membersihkan hati, memperbaiki akhlak, dan menumbuhkan kepedulian. Bulan Ramadan diharapkan bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ibadah yang paling bernilai adalah yang mampu mengubah diri menjadi lebih baik. Ada pertanyaan netizen. Pertanyaannya kira-kira begini. Saya terlibat dalam satu perdebatan, dalam satu diskusi debat dengan teman dalam forum bisnis. Sesungguhnya waktu itu saya ingin marah karena beberapa alasan yang bagi saya tidak benar dan agak menyinggung perasaan saya. Tapi karena saya lagi puasa, kemudian saya tahan emosi saya. Hanya saja setelah acara itu selesai, dia sudah pulang, kemudian di belakang saya umpat-umpat orang itu untuk mengeluarkan beban emosi saya. Nah, apa yang saya lakukan ini membatalkan puasa tidak? Atau kira-kira kualitasnya bagaimana ini puasa saya kalau saya tetap marah seperti itu? Itu pertanyaannya. Nah, puasa layaknya juga sholat itu ada ukuran sah tidak sah selama mengikuti persyaratan formalnya saja. Misalnya Anda sholat, Anda sudah wudhu, kemudian takbir, baca Al-Fatihah, rukuk, sujud seterusnya, Anda sudah sah. Tapi pertanyaannya, walaupun Anda sah, berkualitas enggak sholat Anda itu? Yang ketiga, Anda menikmati enggak sholat itu? Jadi dalam ibadah sholat itu ada standar sahnya, ada standar kualitasnya, dan ada standar kenikmatan menjalaninya. Begitu juga halnya dengan puasa. Selama Anda tidak makan, tidak minum dari pagi, ya imsak, fajar, kemudian sampai ghurub, maghrib, Anda sah saja. Tapi sah tidak berarti berkualitas. Jangan tanya diterima atau tidak, itu rahasia Allah itu. Betulkah diterima puasa kita? Tidak tahu, tapi kita berusaha, kita yakin. Tapi kalau sekedar sah itu mudah. Hanya saja puasa seperti itu hanya puasa prosedural. Prosedural aja. Prosedurnya puasa, tapi kualitasnya jangan-jangan hilang. Orang yang puasa secara substantif itu melebihi batas-batas prosedur. Kalau Anda puasa, ya tunjukkanlah perilaku Anda sedang puasa. Tapi lebih dari itu, bukan karena puasa Anda tidak marah tadi, karena tidak etis, karena Allah juga tidak senang saya menyakiti orang, dan itu tidak baik secara rasional dan secara etis tidak baik. Jadi pertimbangannya bukan semata selagi puasa saya tahan, tidak begitu. Puasa itu tujuannya membentuk karakter. Jadi kalau ada perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai standar karakter yang baik, ya jangan dilakukan. Jadi puasa itu instrumen, bukan tujuan. Tujuannya bukan pada puasa itu sendiri, tapi dengan puasa la'allakum tattaqun, dengan puasa agar engkau tumbuh menjadi pribadi yang baik. Jadi kalau sudah tidak puasa terus umpat-umpat lagi, ya itu tidak benar. Karena apa? Karena ibadah itu bukan tujuan dalam dirinya.
Al-Quran kan dan juga Al-Hadis mengajarkan berbagai ibadah itu agar engkau takwa. Takwa itu dalam bahasa Arab, tatakun itu artinya terjaga, terpelihara. Terpelihara dari apanya? Dari kejatuhan martabatmu. Martabat manusia itu pada dasarnya, pada awalnya senang pada yang benar, yang baik, yang ramah, yang damai, itu fitrahnya. Nah kalau kamu rusak fitrahnya itu menurunkan martabat ketakwaanmu. Takwa itu artinya terjaga, terpelihara. Orang yang takwa itu artinya orang yang menjaga kualitas martabat dirinya. Diri yang bagaimana? Diri yang baik. Karena fitrah manusia itu senang pada kebaikan, pada kesucian. Kalau engkau langgar itu engkau merusak dirimu. Makanya dalam Islam dikatakan kalau orang berbuat baik itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi kembali pada dirimu. Kalau kita berbuat jahat, Allah nggak akan dampak dari kejahatanmu, tapi dirimu yang akan mendapatkan dampak kejahatanmu. Apa yang dilarang oleh Allah bukan karena Allah cemburu, tapi apa? Karena sayangnya Allah pada kita, janganlah lakukan ini. Dan karena Allah sayang pada kita, lakukan ini. Nah, ibadah puasa juga begitu. Untunglah sekarang ini puasa semakin mendapatkan dukungan pembenaran argumentatif baik dari para psikolog maupun dokter, kebaikan ibadah puasa. Nah ini bagus bahwa Islam itu tidak semata ritual saja, tapi saya melakukan ini karena aku paham. Islam mengajarkan la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Mengapa engkau tidak berpikir? Ini diulang-ulang. Artinya apa? Apa yang kita lakukan sebagai ibadah itu hendaknya juga kamu pahami dengan nalarmu. Apa yang kau tinggalkan hendaknya juga kamu pahami dengan nalarmu. Mengapa aku tinggalkan? Mengapa aku lakukan? Quran selalu menyuruh, ya, afala tafakkarun, afala ta'qilun. Mengapa tidak engkau pikirkan? Jadi dengan demikian saya ingin memberikan kesimpulan sedikit tentang puasa tadi, ya. Pertama, puasa itu perintah Allah. Dan ini dampaknya besar sekali dalam kehidupan keluarga, sosial, kantor. Sehingga puasa itu ya mungkin berat, tapi kita rasa kenikmatannya, keindahannya itu terasa ketika puasa. Dan ketika itu telah dijalani, itu akan biasa secara fisik, tapi memperkaya batin kalau kita jalani. Yang berikutnya, puasa itu membentuk karakter. Orang yang membiasakan puasa itu beda kok karakternya. Orang yang biasa puasa Senin Kemis itu saya amati kawan-kawan saya itu lebih terkontrol. Ucapannya, perilakunya, tindakannya terkontrol. Dia mau berbuat fahsya, keji, mungkar itu terkontrol karena sedang puasa. Dengan demikian betul dikatakan bahwa orang yang rajin ibadah, sholat maupun puasa itu insya Allah terjaga. Demikian para pemirsa, lain kali kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.